Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wahyudin. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan materi TIK, yaitu materi tentang sistem bilangan dan pengkodean menggunakan ASCII. Kita masuk materi yang pertama, yaitu sistem bilangan. Kita bahas pengertiannya dahulu. Jadi apa sih sistem bilangan itu? Jadi sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, yang dimaksud di item fisik di sini adalah seperti benda, orang, atau objek yang lainnya. Saya contohkan begini. Jadi misalnya ada 3 buku. Nah, jadi besarannya yang diwakili itu 3 begitu. Kemudian sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis atau base atau radik yang tertentu. Jadi dalam hubungan dengan komputer ada 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama ada desimal, basisnya 10, biner, basisnya 2, oktal, basisnya 8, dan heksadesimal, basisnya 16. Kita bahas yang pertama, yaitu desimal. Pengertiannya, desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan. Jadi ada 10 macam simbol bilangan, yaitu dari 0 dengan sampai angka 9. Jadi menghitungnya bukan dari angka 1 tetapi dari angka 0. Kemudian bagaimana cara penulisan notasinya? Nah, ini begini cara penulisan notasinya. Jadi sigma buka kurung n dikali 10 pangkat a. Saya jabarkan ini, saya jelaskan sedikit tentang notasinya. Jadi n di sini adalah bilangan desimal tadi dari 0 dengan sampai 9. Nah, itu. Terus kemudian 10, kan ini basisnya 10. Jadi ini 10. Kemudian a-nya, pangkatnya a ini, yaitu ke kanan positif itu tak terhingga, kemudian ke kiri min itu juga tak terhingga, bisa 10, 20 sampai tak terhingga. Saya contohkan ini 1 325, kemudian ini kan radik atau desimalnya tadi kan 10, jadi ini kelihatan ini kalau desimal. Tadi kan rumusnya sigma n, sigma sama dengan n dikali 10 pangkat a. Nah, ya, anggap ini 10 lah ya. Nah, ini kan n dikali 10 pangkat a, ini buka kurung. Terus kemudian di sini kan angkanya ada 3 digit. Jadi untuk mencari pangkatnya ini menghitungnya itu kan karena simbol bilangan desimal itu dimulai dari angka 0, jadi kita hitungnya dari angka 0. Jadi 0, kemudian 1, kemudian 2. Nah, begitu. Kemudian kita masukkan di sini. N itu kan di sini n-nya 3. Kemudian dikali 10, pangkatnya ini yang di sini nih 2, buka kurung ditambah, kemudian lanjut 2 dikali 10, pangkatnya kan pangkat ini pangkat 1, kemudian 5, sini 5 dikali 10, pangkatnya kan di sini 0, kemudian tulis 0. Terus dihitung 3 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kan sama dengan 100. 3 dikali 100 sama dengan juga 300. Kemudian ditambah 2 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 10. 2 kali 10 20. Kemudian ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. Semua bilangan yang dikalikan pangkat 0 maka hasilnya adalah 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Kemudian hasilnya 320 tambah 5. Jadi hasilnya adalah 325. Begitu cara menghitungnya. Kita lanjut yang kedua, yaitu basis 2, yaitu biner.
Dalam sistem biner itu basisnya cuma dua, mempunyai simbol angka numerik yaitu 0 dan juga 1. Jadi basisnya cuma dua, yaitu 0 dan juga 1. Ini rumusnya sama kayak tadi. Jadi N dikali 2 dikali pangkat A. Begitu. Ini caranya sama seperti yang tadi menghitungnya. Kemudian basis 8 atau oktal. Dalam sistem oktal mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 8 buah simbol, yaitu dimulai dari angka 0 dengan sampai 7. Nah, ini rumusnya sama saja, sama seperti yang tadi. Cara mencarinya juga sama. Saya anggap sudah bisa, saya lanjutkan. Kemudian heksadesimal. Jadi sistem heksadesimal atau basisnya 8 mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 16 buah simbol. Karena angka yang telah dikenal ada 10 yang tadi 0 sampai 9, tadi kan 10, maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi, yaitu dari abjad A dengan sampai F. Nah, begitu. Jadi A ini A16 sama dengan itu 10, B16 sama dengan 11, C16 sama dengan 12, seterusnya sampai F. Nah, ini begini. Jadi nah ini 1 2 3 sampai A B C D dan F, begitu. Rumusnya juga sama seperti yang tadi saya jelaskan yang pertama tadi. Ini cuma ada tambahan tadi, dari tadi ada sampai angka 16, basisnya kan 16. Jadi begitu. Selanjutnya kita masuk materi pengkodean data. Nah, ini pengkodean data. Saya jelaskan pengertiannya dahulu. Jadi pengkodean data adalah karakter-karakter data yang akan dikirimkan dari satu titik ke titik lain karena tidak dapat dikirimkan secara langsung. Jadi sebelum dikirim, karakter-karakter data tersebut harus dikodekan terlebih dahulu dengan kode-kode yang dikenali oleh setiap terminal. Jadi tujuan dari sebuah pengkodean adalah menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital, yaitu dalam bentuk biner, untuk dapat ditransmisikan. Kemudian ada dua macam pengkodean data yang sudah dikenali oleh berbagai terminal. Yang pertama yaitu ada kode 7 bit, dan kedua ada kode ABCDIC. Yang akan kita bahas yaitu kode 7 bit. Jadi kode 7 bit yang dikenal dengan nama International Alphabet nomor 5 dari International Standard Organization. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama kode ASCII atau American Standard Code for Information Exchange. Nah, jadi ini tabelnya ada 128 kombinasi. Dari 128 kombinasi tersebut, 22 kode diantaranya digunakan untuk fungsi-fungsi kendali. Nanti kita akan bahas fungsi-fungsi kendali ini satu persatu. Jadi ada kendali piranti, kendali format, pemisahan informasi, dan juga kendali pengiriman. Kita bahas yang pertama yaitu kendali format. Nah, jadi kita bahas pengertiannya dahulu. Apa itu kendali format? Jadi kendali format itu merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan format pengaturan posisi print head atau kursor sesuai dengan keinginan. Nah, itu pengertiannya. Jadi ada 6 karakternya digunakan. Ada BS atau backspace, itu untuk menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor satu posisi ke belakang. Kemudian yang kedua yaitu hot, itu menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau memindahkan kursor ke depan menuju tab berikutnya dan menghentikan posisi. Kemudian ada LF, line fit, dia itu
untuk menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju posisi karakter yang sesuai pada baris berikutnya. Kemudian ada vertical tabulation, from feed, correct return. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu kendali pengiriman. Jadi kendali pengiriman ini digunakan untuk mengemas pesan ke dalam format yang dikenal dan untuk mengontrol aliran data dalam jaringan. Nah, ini ada beberapa karakter yang digunakan untuk kendali pengiriman. Ada start of heading, yaitu fungsinya untuk menunjukkan bagian awal heading yang berisikan alamat atau arah informasi. Ada stx, menunjukkan bagian awal teks dan bagian akhir heading. Ada end of text, itu menunjukkan bagian akhir teks yang dimulai dengan karakter stx. Kemudian yang terakhir ini ada end of transmission block, itu untuk menunjukkan bagian akhir blok data untuk keperluan komunikasi. Nah, begitu. Kita lanjutkan, yaitu kendali piranti. Jadi kendali piranti ini merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan piranti, seperti mengendalikan operasi fisik dari setiap terminal. Contoh implementasinya adalah seperti menghidupkan atau mematikan tombol penggerak. Jadi begitu. Terus kemudian kita lanjutkan, yaitu pemisah informasi. Jadi ini digunakan, pemisah informasi ini digunakan untuk memisahkan informasi yang dikirim sehingga memudahkan perekam dan penyimpanan data. Dari kode IC pada tabel 1, pada tabel tadi yang saya tunjukkan tadi, itu ada 4 karakter yang digolongkan sebagai pemisah informasi, yaitu ada US, RS, GS, dan FS. Nah, itu tadi materi dari saya, pengkodean data dan juga sistem bilangan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.